Sumpah ini parah banget guys, gak ngerti lagi. Rumah ketua KPPS di Pamekasan dibom ya, diduga gara-gara suara Prabowo unggul di TPS mereka. Kok ngeri kali gitu ya, main ngebom gitu aja. Ini pasti ulah-ulah orang ekstremis nih. Nah katanya ini gara-gara suara Prabowo unggul di sana. Aku pun juga coba cari tahu ya kan. Ya sebenarnya kita nggak mau berpikir aneh-aneh, tapi kita tahu sendirilah gitu. Kalau ada berita apa-apa tuh jangan tergesa-gesa, coba santai dulu, riset dulu. Kalau udah kayak gini kan malu. Kita nggak mempersoalkan lagi soal siapa menang siapa kalah, tapi behavior dari presiden itu adalah contoh buruk masa depan demokrasi Indonesia tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Gimana kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya dan dilancarkan segala rizkinya. Nah teman-teman semua, kali ini gue akan membahas dua tema. Yang pertama kita akan membahas buzzer ya, dimana buzzer ini menurut gue sudah keterlaluan sih, karena beliau memberikan fakta dan narasi yang hoax gitu loh. Jadi ceritanya ada sebuah berita di mana rumah ketua KPPS-nya itu kena bom apa gimana gitu. Tapi di sini dinarasikan yang ngebom ini adalah dari pendukung 01 gitu ya. Karena di situ posisinya memang Prabowo menang unggul. Dan sebenarnya beritanya itu bukan seperti itu. Nah nanti akan dijelaskan ya oleh para netizen juga yang mengcounter narasi dari si buzzer satu ini. Ya teman-teman semua, dari sini kita bisa melihat ya kualitas dari buzzer itu. Kirain gue sih kontraknya udah selesai ya, ternyata masih lanjut. Nah tema yang kedua kita akan membahas juga tentang hak angket, yang mana ini udah menyebar luas ya, dan banyak banget komentar dari para netizen sampai dari para politikus. Dan di sini nanti ada Bung Rocky Gerung yang mencoba untuk memberikan komentarnya apa sih yang harus dilakukan oleh Partai Gerindra dan juga Pak Prabowo. Tapi sebelum itu kita lihat dulu ya video asli dari buzzer ini. Kita lihat videonya. Kalian tahu, sumpah ini parah banget guys, gak ngerti lagi. Rumah ketua KPPS di Pamekasan dibom ya, diduga gara-gara suara Prabowo unggul di TPS mereka. Kok ngeri kali gitu ya, main ngebom gitu aja. Ini pasti ulah-ulah orang ekstremis nih. Nah jadi baru-baru ini rumah Kusairi, ketua KPPS di Pamekasan, dibom oleh orang yang gak dikenal guys. Nah tragedi ini terjadi sekitar jam 3 pagi di tanggal 19 Februari 2024. Kalian lihat tuh, kayak ngeri banget gak sih, rumahnya sampai ancur-ancuran gini guys. Untuk saat ini polisi masih melakukan investigasi terkait siapa di dalam dari aksi ekstremis dan juga teror ini. Karena masih belum diketahui apa motif dan juga latar belakang kenapa mereka melakukan ini. Dan tahukah kalian, ini bukan yang pertama kalinya di Madura, karena sebelumnya ada rumah ketua KPPS yang diteror juga, kayak dilempari batu gitu guys. Nah menurut asumsi salah satu warga Pamekasan, ini ada kaitannya dengan hasil pemilu di sana guys. Nah katanya ini gara-gara suara Prabowo unggul di sana. Aku pun juga coba cari tahu ya kan. Nah setelah aku coba cari tahu di website KPU, ternyata hasilnya seperti ini. Nah di kelurahannya Labudaya, lokasi kejadian terjadi, ternyata Prabowo unggul telak sampai 65% guys. Ya sebenarnya kita nggak mau berpikir aneh-aneh, tapi kita tahu sendirilah gitu. Tapi bisa bilang aksi ini tuh parah banget karena ini udah termasuk teror dan juga aksi ekstrim. By the way, nggak ada korban jiwa dalam kejadian ini, tapi ketua KPPS-nya dilarikan ke rumah sakit. Ya sebenarnya nggak mau berpikir aneh-aneh, tapi Anda itu sudah berpikir aneh-aneh dan menggiring opini seolah-olah ada seseorang atau oknum dari kubu sebelah yang mencoba untuk mengebom. Luar biasa ini penggiringan opininya yang hoax gini kan. Nah untungnya banyak juga para netizen yang pinter-pinter untuk mengcounter hoax dari si bujang satu ini. Oke, kita lihat dulu videonya. Rumah ketua KPPS di Pamekasan dibom ya, diduga gara-gara suara Prabowo. Bukan Ali, kasus ini tuh nggak ada hubungannya sama sekali sama politik. Ini tersangkanya udah ketangkep nih, ada 3 orang. Nih berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata motifnya itu dendam. Jadi si anaknya ketua KPPS ini dulu tuh diduga nyepuin para tersangka nih waktu tahun 2019. Ali, coba kalau ada kasus apa-apa tuh jangan selalu disangkut pautin sama politik. Karena nggak semuanya itu tentang politik, Ali. Kalau ada berita apa-apa tuh jangan tergesa-gesa, coba santai dulu, riset dulu. Kalau udah kayak gini kan malu. Di Pamekasan dibom ya, diduga gara-gara suara Prabowo unggul di TPS mereka. Bang Ali, rungokno. Lain kali kalau misalnya kasih informasi, tolong banget kasih informasi itu yang benar gitu loh. Jangan informasi yang menduga-duga. Kalau kayak gini kan jatuhnya dibawa kemana-mana gitu loh. Tadi gue baru baca beritanya, ternyata bukan karena pemilu politik ataupun suara paslon 02 lebih unggul. Bukan karena itu. Nih kalian lihat ya.
Nah, barusan Koko baca beritanya ternyata bukan karena pemilu politik ataupun suara paslon 02 lebih unggul, tapi karena memang ada masalah lain gitu loh. Kalian baca sendiri deh. Jadi gini loh maksud gue Mas Ali ya. Kita kan seorang konten kreator, kita harus lebih pinter, lebih teliti gitu loh. Kita nggak boleh sembarangan mengambil sebuah info dari misalnya ada media yang menyebarkan berita hoax gitu loh. Nggak boleh. Kita kalau mau menginformasikan kepada orang lain, kita harus cek dulu apakah berita ini benar apa enggak. Kita cari tahu dulu kebenarannya, jangan langsung hanya demi konten dan viewer, nggak boleh ya. Lain kali jadilah konten kreator yang lebih teliti lagi, lebih pinter lagi mencari informasi yang akurat gitu loh. Jangan informasi yang menduga-duga kita menginformasikan ke orang lain, kita mengedukasikan ke orang lain. Nggak boleh. Jangan apa-apa dibawa ke pemilu, jangan apa-apa dibawa ke 01, 02, 03. Ih males banget serius. Kita cinta damai, oke? Ya bener ya, apa yang dikatakan abang ini ya. Gua rasa si Ali ini udah kebelet banget sih. Ya tolonglah jangan cuma panjangin jenggotnya, tapi panjangin juga ya ininya lah gitu. Kalau apa-apa itu ya baca dulu beritanya lengkap, secara lengkap. Ini bener apa enggak, hoax apa enggak gitu. Kalau udah kayak gini kan malu sendiri gitu loh. Udah dilihat banyak orang lagi. Aduh. Ini lagi ada videonya lagi. Coba kita lihat videonya. Mas Anies, kalau sudah kalah ya kalah aja. Burung kuntul bikin sarang. Sumpah nih orang sebenarnya berapa lama sih kontraknya? Gue pikir setelah pencoblosan konten dia bakal balik lagi seperti semula. Ternyata gue lihat-lihat makin kesini makin kesana, buset dah. Statement-statementnya juga di luar prediksi BMKG. Kalian ada yang tahu gak sih ini orang sampai kapan gitu loh. Cuma terlepas dari itu ada beberapa hal yang ingin gue sampaikan ke Bang Ali Hamzah yang paling ganteng sekeluarga. Gini loh Bang, jadi orang jangan terlalu jumawa, jangan terlalu berlebihan dalam selebrasi. Karena hasil putusan akhir KPU itu belum keluar. Dan KPU masih dalam proses rekapitulasi. Itu artinya masih banyak kemungkinan ke depannya dan kita nggak ada yang tahu gitu loh. Gue takutnya nanti kalau misalkan hasilnya nggak sesuai dengan ekspektasi lu malu. Pun juga kalau lu punya rasa malu sih. Jadi ya udah, pada intinya jangan terlalu berlebihan karena kan lu tahu sendiri juga segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Dan gua ada pantun buat lu sebagai penutup. 2, 3, si Pak Hajo cantik. Kalau tak merasa curang jangan panik. Ya kelihatan Prabowo makin ngerti dan saya kira Prabowo juga akan berbalik untuk mengatakan ya saya juga hanya memakai Jokowi sebagai kendaraan kan. Tapi tetap kita mau periksa bagaimana seseorang sekaliber Jokowi yang 9 tahun itu ada politiknya betul-betul minus itu kan. Jadi contoh bagi bangsa ini bagaimana seseorang dengan seluruh kekosongan konsepnya tetap ingin menguasai. Lain kalau Jokowi bilang saya itu setaraf Bung Karno, saya setaraf Lee Kuan Yew, saya setaraf Mao Zedong, saya setaraf Stalin yang punya ide, karena itu adalah hak saya untuk mewariskan ide saya ke bangsa ini. Itu dengan pidato yang kuat orang mungkin akan terhipnosis oleh kemampuan retorika Jokowi. Tapi kan Jokowi nggak pernah mampu untuk mengucapkan konsepnya sendiri kan. Tetapi dia punya ambisi. Nah itu konyolnya orang yang nggak punya ide tapi punya ambisi lakukan politik dengan cara cawe-cawe semacam ini nih. Gertak sana, gertak sini itu, nyolong sana, nyolong sini, rampok. Segala macam kan. Ini yang kita sering sebut bahwa kita nggak mempersoalkan lagi soal siapa menang siapa kalah, tapi behavior dari presiden itu adalah contoh buruk masa depan demokrasi Indonesia itu. Dan itu yang mesti kita batalkan. Yang kita mau batalkan adalah bukan sekedar kecurangan pemilu, tetapi kecurangan yang dimulai oleh otak curang seorang yang statusnya kepala negara hari ini. Ya ilah, kalah mah kalah aja, legowo gitu, terima. Lagi pula kalau pilihan lu yang menang kan lu juga bakal seneng-seneng aja kan, gak bakal keluar-keluar kan. Ya ilah, lagi pula emang bener kok pilihan Pak Jokowi selama 10 tahun ini. Norak. Kayak baru lihat pilpres aja lu ya. Saran gue nih, kalau emang ini kali pertama lu ngikutin pilpres, jangan kelihatan banget lah baru ngikutin pilpres. Dim-dim aja gitu, ya norak-norak banget. Lu lihat tuh tahun 2014, 2019, siapa yang sering nyapres, sering kalah. Pendukung siapa yang sering keluar-keluar, pendukung siapa yang sering gak terima, yang demo tuh pendukungnya siapa? Pak Prabowo kan. Lu jangan denial deh. Kalau lu sekarang masih batu bilang, ya ilah kalah mah kalah aja, terima aja kali, legowo.
Lu lihat deh, orang-orang yang sekarang di belakang Pak Prabowo, dulu juga kayak gitu. Waktu Pak Prabowo kalah, Nora. Lagi pula sampai sekarang aja masih banyak orang yang protes di luar TikTok. Bukan karena menang kalahnya doang, karena prosesnya. Makanya jangan ngestak di TikTok doang. Jadinya kayak gini nih, kalau pilpres cuma dijadiin ajang menang kalah doang. Nggak mentingin prosesnya, nggak mentingin kedepannya kayak gimana. Ya kayak gini, cuma menang kalah doang. Makanya jangan malu-maluin banget apa orang tuh dari 2014, 2019 udah sering banget koar-koar. Dan itu dari pendukungnya siapa. Lagi pula pas gua ngomong semoga di 2029 gak ada yang langsung deklarasi pas di hari H Pilpres. Itu juga bukan cuman buat Pak Prabowo doang, bukan cuman satu paslon doang. Bukan buat Pak Anies juga, bukan buat Pak Ganjar. Itu buat semua yang bakal nyapres lagi. Makanya kalau orang ngomong tuh dicerna dulu maksudnya apa, Nora. Giliran baru dikasih sekali menang aja langsung ngerasa overpower banget. Ya ilah, dari kemarin lu kemana aja, Nora? Gue berharap kata-kata dari abang ini didengar oleh orang-orang yang sudah jumawa duluan ya. Padahal kan belum ditetapin tuh siapa pemenangnya, guys. Aduh, kocak sih ini ya. Nah, oke teman-teman semua, kita masuk ke tema kedua ya, di mana hak angket ini memang masih ramenya dan banyak banget ya dari partai-partai dan politikus yang menyiapkan ini semua sehingga bisa berjalan sampai ke DPR ya. Nah teman-teman semua, dari sini banyak netizen yang akhirnya berkomentar ya, dan nanti juga ada Bung Rocky Gerung yang memberikan komentarnya. Bagaimana sih Gerindra harus menghadapi ini? Bagaimana sih Pak Prabowo harus menghadapi ini? Kita lihat videonya. Baru digaungin hak angket, udah kelojotan. Sekarang kalau umpamanya nggak ada masalah apa-apaan, ayo dukung dong hak angket. Nah kalau lu ketakutan berarti kan ada apa-apa. Ya itu logika berpikir kita aja yang anak tongkrongannya nggak. Berarti kan kalau dia nggak setuju hak angket berarti ada something. Ya maksud gua begitu. Ayo gaungkan, ayo kita adain hak angket. Jadi kalau umpamanya dia setuju, oke. Percaya diri, baru dah gua demen deh tuh, ya enggak? Nah kalau baru digaungkan udah kelojotan, sama aja kayak setan dibacain ayat-ayat. Ya enggak? Heboh banget masalah hak angket. Dari 01 sama 03 kita harus hak angket. Dari 02 ngapain sih pakai hak angket segala? Kok kayak nggak percaya begini begitu. Coba sekarang aku tanya, kalau kamu tidak bersalah, tapi kamu dituduh berbuat salah, kamu akan melakukan apa? Kalau saya nih, kalau saya dituduh bersalah, tapi saya sebetulnya tidak berbuat salah, saya akan bilang gini, lo mau nyelidikin gue, selidikin aja. Apa yang mau lo tahu? Bagaimana mekanisme penyelidikan yang lo mau? Dengan cara apa? Cara ini, cara itu, nggak apa-apa, silahkan aja. Karena gue tahu gue bener, gue akan transparan, gue akan membuka diri gue. Apa yang mau lo tahu, silahkan tanya. Apa yang mau lo tahu, silahkan datang ke rumah gue. Lo silahkan selidikin rumah gue kalau perlu. Aku akan bilang gitu kalau aku benar, ya kan? Ya tergantung orangnya ya. Kalau aku sih nggak mau. Aku menang tapi dibilang curang gitu loh. Justru aku akan membuka diri. Gue bener kok, gue nggak curang, silahkan. Lo mau nyelidikin gue gimana caranya, silahkan. Gitu loh, itu baru keren. Menang dengan dignity. Jadi waktu ada usulan hak angket jangan ditolak. Justru bertanya, 01, 03 mau hak angket? Kami dari 02, kami juga usung hak angket. Supaya kalian tahu bahwa kita ini gak curang. Kita ini bener, gak ada kecurangan yang kita bikin. Bukannya malah nantang-nantang. Terus enggak, kita gak bisa, enggak hak angket gak bisa, apa ini segala macam. Ke MK aja. Udah jelas kita pada gak percaya lagi sama MK. Udah jelas itu gitu loh. Jadi gak usah ngusul-ngusulin yang kayak gitu, malah jadi lucu. Jadi kalau memang tidak bersalah lo go aja. Itu jadi keren gitu loh. Karena kan kita juga tahu hak angket ini bukan soal menang atau kalah loh. Hak angket ini untuk menyelidiki salah atau tidak bersalah. Jadi jangan biarkan ini seperti bola salju gitu loh. Seperti bola salju, ada curang, ada ini, ada itu. Jangan, biarin aja semuanya diselidiki. Sehingga kalaupun kamu benar, kalaupun kamu menang, crystal clear bahwa kamu itu memang menang secara dignity. Oke? Ya itu skenario yang disembunyikan sebetulnya. Karena kalau angketnya menang itu artinya batal dinyatakan curang,
justru ketakutannya adalah kekuasaan Jokowi membesar dan Prabowo akan diganggu terus. Nah ini dilemanya di situ. Dan kita mungkin bisa intip narasumber-narasumber di luar Prabowo yang berupaya memberi sinyal bahwa bahaya juga kalau Gerindra tidak ikut mendukung hak angket. Kan mestinya angket itu kan dukung aja, Gerindra mesti dukung aja kan. Supaya juga kalau betul-betul dinyatakan menang, Gerindra lega itu. Oh iya memang kami ikut mendukung bukan untuk menyatakan curang, tapi untuk mengatakan bahwa silahkan kalau kami dinyatakan curang dengan keyakinan kami tidak curang kan, itu dasarnya tuh. Jadi poin-poin semacam ini harusnya dibaca secara lebih taktis oleh Prabowo. Kalau dari awal Prabowo menolak angket, demikian juga Demokrat menolak angket, itu artinya loh Anda menang tapi kenapa Anda tolak untuk diperiksa, kan itu dasarnya kan. Itu berarti Anda menyembunyikan kecurangan tuh. Nah orang yang udah menang itu mesti lega, periksa aja, wong kita pemenang kok. Dan bahkan kita akan dorong supaya kami diperiksa kan mestinya begitu tuh. Nah keyakinan diri itu yang nggak ada lagi di dalam Prabowo atau Gerindra dan Demokrat misalnya, yang dari awal udah mengatakan nggak, kami tidak setuju hak angket. Dia bilang aja kami setuju supaya terbuka bahwa siapa yang curang, siapa yang jelek. Kalau kami dinyatakan menang dan hak angket itu salah, itu makin menunjukkan bahwa Amin dan Ganjar itu memang nggak bermutu. Kan justru begitu, supaya legitimasi ke depan itu makin lama makin kuat. Jadi kalau ditolak itu artinya ada problem legitimasi yang akan diingat terus oleh masyarakat dunia, bahkan bahwa ada satu saat di mana Indonesia dipimpin oleh seorang presiden yang sudah menang tapi takut untuk diperiksa dasar kemenangannya apa kan. Itu jadi nanti yang sering kita terangkan, begitu politik selesai orang balik lagi pada simbol-simbol etik. Ya mudah-mudahan ini didengar ya, dan bisa menjadi masukan juga untuk Pak Prabowo sendiri ya. Karena memang benar sih, kalau memang merasa tidak bersalah ngapain harus takut gitu. Malah justru harusnya ayo come on, periksa saya, come on, dengan PD gitu kan. Oke teman-teman semua, gue rasa cukup ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat untuk kalian semua. Ingat ya, jangan nilai seseorang dengan hoax, tapi nilailah seseorang dengan fakta. Oke, gue rasa cukup. Jangan lupa untuk berikan komentar dan kritikan kalian di bawah ini. Jangan lupa juga untuk like, subscribe channel ini. Sekian dari gue, Prayoga Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.